Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan kurva permintaan. Pengertian permintaan atau demand. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, apabila jumlah barang yang diminta oleh konsumen berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan produsen, ceteris paribus, yaitu yang pertama, jika harga barang naik, maka permintaan turun. Yang kedua, jika harga barang turun, maka permintaan naik. Yang ketiga, ceteris paribus, apabila hal-hal lain tetap. Misalnya, pendapatan konsumen harus tetap, selera konsumen harus tetap, dan faktor-faktor lain juga harus tetap. Kurva permintaan ini adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang. Harga barang disimbolkan dengan huruf P yang ada di sumbu Y, dan jumlah barang yang diminta disimbolkan dengan huruf Q dan ada pada sumbu X, memiliki kemiringan atau gradien negatif. Ini adalah berbanding terbalik dengan kuantitasnya. Contoh dari kurva permintaan, di mana dalam sumbu Y terdapat harga dan di sumbu X terdapat nama barang. Jadi, kuantitas atau barang yang diminta 3, maka dia menghasilkan titik di harga 5.000. Jika barang yang diminta 4, maka dia menghasilkan titik di harga 4.000. Jika barang yang diminta 6, maka dia menghasilkan titik di harga 3.000 dan seterusnya. Dari kurva tersebut, jika barang yang diminta semakin banyak, maka harganya semakin murah. Dan jika barang yang diminta sedikit, maka harganya semakin mahal. Seperti hukum permintaan tadi. Contoh soal, harga beras sebelum hari raya 9.000 per kilo. Ahmad membeli 25 kilo untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Menjelang hari raya, beras naik menjadi 12.000 per kilo. Ahmad membeli 20 kilo. Namun saat hari raya tiba, harga beras naik menjadi 15.000. Ahmad hanya membeli 15 kilo saja. Buatlah kurva permintaannya. Pertama, kita buat tabel terlebih dahulu, di mana kolom sebelah kiri berisi harga beras atau P, dan kolom sebelah kanan berisi banyak beras atau Q. Masukkan data-data yang terdapat dalam soal. Setelah itu, kita membuat kurva, di mana dalam sumbu Y terdapat harga beras atau P dan sumbu X terdapat banyak beras atau Q. Kita masukkan angka-angka yang terdapat dalam tabel yang telah kita buat tadi. Tarik garis sesuai dengan datanya, dan seterusnya. Tarik garis yang menghubungkan 3 titik tersebut. Semoga contoh soal ini dapat membantu kalian memahami kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga pokok tersebut. Hukum kurva permintaan ceteris paribus berlaku jika price itu naik, maka demand itu akan turun. Dan jika price itu turun, maka demand itu akan naik. Di sini price atau harga dari ice cream cone yang awalnya $1 dengan banyak demand atau permintaannya 8 turun menjadi 4 dikarenakan pajak, dan harga menjadi naik dengan nominal $2.
dan pergerakan di sepanjang kurva permintaan itu ada di titik A ke titik B. Coba kita lihat yang lain. Di sini ada pergeseran kurva permintaan atau shifting. Nah, ini dapat terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Jadi, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Contoh faktornya sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya ya. Saya akan memberikan contoh faktor dari faktor pendapatan konsumen atau consumer income. Apabila consumer income-nya itu naik, maka jumlah barang atau kuantitas barang itu akan naik juga. Dan kurva permintaannya bergeser ke kanan. Yang awalnya hanya 12 itu bisa jadi 15 atau 20, tapi itu gesernya ke kanan ya teman-teman. Lanjut untuk barang inferior atau inferior good dengan pendapatan yang sama seperti barang normal, maka jumlah permintaan akan turun dengan meningkatnya customer income tersebut. Dan kurva permintaannya itu akan bergeser ke kiri. Jadi, yang awalnya 12 itu kan bergeser ke kiri mengalami penurunan dengan kuantitasnya menjadi 7. Gitu teman-teman. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu waktu tertentu. Hukum penawaran, ketika barang atau jasa mengalami peningkatan harga, maka penawaran meningkat sesuai dengan perilaku produsen. Profit maksimal sebesar-besarnya. Ketika harga semakin naik, maka akan memproduksi semakin banyak karena semakin akan banyak keuntungan yang diperoleh. Yang selanjutnya yakni kurva penawaran. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh kurva. Bisa dilihat di gambar tersebut. Label S pada gambar ini menunjukkan seberapa besar kuantitas barang yang ditawarkan berubah ketika harga barang tersebut berubah. Kurva penawaran berkemiringan ke atas, berarti makin tinggi harga, maka makin banyak barang yang diproduksi dan dijual di perusahaan. Apabila biaya produksi menurun, perusahaan dapat memproduksi kuantitas yang sama pada harga yang lebih rendah, atau bisa juga kuantitas yang lebih besar dengan harga yang sama. Kurva penawaran kemudian bergeser ke kanan, dari S yang sebelah kiri ke S yang sebelah kanan. Kemudian contoh yang kedua, bisa dilihat di gambar, label P disimbolkan sebagai harga, sedangkan Q yaitu barang yang diproduksi. Ketika harga pesanan menjadi P2, maka barang yang ditawarkan akan meningkat menjadi Q2. Bisa dilihat di gambar, yang awalnya harganya dari P1 dan kuantitas berada di Q1 meningkat ketika harga di P2 dan kuantitas bertambah menjadi Q2. Nah, berikut ini contoh soalnya. Saya ambil contoh dari pedagang bakso. Jadi harga per mangkoknya yakni 20.000, maka penjual bakso, pedagang bakso tersebut menawarkan 200 mangkok. Kemudian jika harga per mangkoknya 18.000, maka pedagang bakso tersebut menawarkan 180 mangkok bakso. Begitupun seterusnya sampai titik E. Kemudian bisa dilihat gambar yang sebelah kanan. Jika harga per mangkoknya 12.000, maka letaknya berada di titik E. Begitu seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat.
Juga sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual juga ikut turun. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi pun ikut meningkat. Yang ketiga, yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Seperti contoh, pabrik-pabrik yang di luar negeri, sebagian besar mungkin banyak yang telah memproduksi dengan tenaga mesin, bukan lagi dengan tenaga mesin. Dengan begitu, pengaruhnya semakin meningkat, barangnya yang dihasilkan pun dengan cepat. Adapun teknologi pada zaman dahulu berbeda dengan teknologi sekarang. Pasti zaman dulu membutuhkan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan agar barang yang dibutuhkan meningkat dengan cepat. Yang kelima ada pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut harganya menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang keenam ada faktor alam. Faktor alam ini sangat banyak sekali seperti cuaca, iklim, dan bencana alam. Bencana alam juga sangat mempengaruhi penawaran barang di suatu tempat, karena jika terkena bencana, otomatis barang yang dibutuhkan sedikit, sehingga menyebabkan permintaan banyak, sehingga harga barang naik dan penawaran juga meningkat.